Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut, sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan. Semua surat-surat izinnya sudah dicabut sehingga mereka tidak bisa melakukan reklamasi lagi, berhenti sampai di sini. Dan kita pastikan bahwa semua yang sudah terlanjur jadi akan dipakai manfaat untuk publik yang sebanyak-banyaknya dan sesuai ketentuan hukum yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Masalah pagar laut ini memang semakin memanjang ya. Bahkan setelah adanya berita tentang gas LPG 3 kilo yang disebabkan oleh kebijakan Bahlil untuk hanya pangkalan yang bisa memberikan kepada konsumen, itu besar, tapi memang masalah pagar laut ini tidak tenggelam ya. Nah, hal ini diakibatkan oleh banyaknya para masyarakat yang kecewa dan sepertinya sedih dengan kelakuan dari oligarki yang menekan mereka dan akhirnya memaksa mereka untuk menjual tanahnya dengan harga yang jauh dari pasar. Nah, sepertinya tidak ada orang siapapun itu, baik pejabat ataupun mereka masyarakat yang berani untuk menghadapi oligarki ini. Tapi video ini menjadi bukti dari seorang loyalis, yaitu Bung Ges Khalifah, yang mengatakan bahwa faktanya sampai dengan saat ini hanya Anies Baswedan yang berani melawan para oligarki. Bukan hanya bersuara, bukan hanya orasi, tapi Anies ini membuktikan bahwa ketika dia menjadi gubernur, itu kebijakannya bisa dikatakan adalah melawan dari para oligarki ini. Nah, bagaimana statement lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Lagi-lagi fakta, orang mau ngomong apapun, selama kepemimpinan itu tidak berpihak kepada rakyat, ya kan seperti ini. Terkecuali karena itu udah ada faktanya, pemimpinnya seperti Anies Baswedan. Ketika dia mengatakan stop reklamasi, ya stop. Lalu digugat di pengadilan, dihadapi, maka 13 pulau yang hendak dibangun itu dihentikan. Hanya 4 pulau yang sudah jadi pun hanya 3 kalau nggak salah. Yang satu nggak jadi, nggak diteruskan sampai sekarang. Kalau ya sudah, ini karena sudah jadi, nggak mungkin dikeruk juga kan, karena itu dampaknya malah merusak lingkungan. Nah, tadinya kan tidak bisa diakses, bahkan media sekelas TV One nggak bisa masuk tuh, diusir. Coba lewat laut, dikejar-kejar juga. Nama programnya Fakta. Itu menjadi kawasan eksklusif seperti negara dalam negara. Dan oleh Anies diambil tindakan. Kawasan itu harus dibuka. Lalu dia lakukan upacara 17 Agustus di situ. Dan dia katakan, ini air kita, ini tanah kita, ini tanah air kita, tidak boleh ada satu wilayah yang dimiliki secara eksklusif. Oke. Dan 13 pulau yang lainnya batal. Karena batal itulah maka selama 5 tahun Anies mengalami gejolak terus menerus saja. Gak habis-habisnya. Itu adalah akibat dari dia dengan sungguh-sungguh men-stop reklamasi. Dan itu saya yakin seyakin-yakinnya kenapa penguasa tidak suka kepada Anies. Bahkan berbagai programnya dihambat, Formula E, ketika COVID, apapun lah itu. Seringkali ya karena Anies melakukan langkah itu, stop reklamasi. Stop reklamasi mempunyai dampak yang panjang. Dampak yang luar biasa. Hampir di seluruh kepemimpinan Anies ketika jadi gubernur. Iya. Ya, itulah salah satu bukti kenapa penyebab Anies Baswedan ini dijegal. Yaitu masalahnya Anies sepertinya tutup mata untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh para oligarki. Bahkan sebaliknya, dengan jabatan yang dimiliki oleh Anies Baswedan, dia berani dan mampu untuk melawan para perongrong masyarakat ini yang merugikan banyak sekali orang-orang Indonesia, sehingga Anies Baswedan ini bisa dikatakan dibenci oleh mereka para pemilik uang di negara ini.
Sehingga bisa dikatakan ya ini salah satu bukti bahwa Anies dijegal memang karena dia tidak mengikuti apa maunya dari oligarki. Nah, semoga video ini menjadi bukti untuk kita semua bahwa memang tidak semua pejabat atau mereka yang memiliki power di negeri ini itu takut oleh para oligarki. Tapi salah satunya yaitu Anies Baswedan yang bisa dikatakan mampu untuk melawan dan melindungi masyarakat yang memang menjadi wilayah kekuasaannya. Hal ini semata-mata bukan hanya ingin meninggikan Anies, tapi memang sangat sulit sekali pada saat ini mencari mereka para pejabat, mereka para yang memiliki kuasa untuk bisa benar-benar melindungi masyarakat dengan tulus, bukan hanya untuk kampanye atau untuk apapun. Kalau kampanye biasanya mereka berbicara dengan manis di saat menjelang pemilihan, tapi Anies membuktikan bahwa dia menjalankan amanah ketika sudah menjadi seorang gubernur, bukan menjadi calon gubernur. Sehingga bisa dikatakan hal inilah bisa dikatakan oase gitu, secercah harapan untuk masyarakat Indonesia ke depannya untuk memilih pemimpin yang benar-benar melindungi mereka. Bukan hanya calon pemimpin yang memberikan mereka 100.000, setelah itu merugikan mereka ratusan juta. Semoga video ini bisa menjadi informasi untuk kita semua dan bisa menjadi pemacu semangat untuk kita terus melihat ke depan bahwa Indonesia masih memiliki harapan untuk bisa terus maju dan kita bisa terus menjadi seseorang yang sukses dan menjadi harapan untuk kita semua. Sampai di sini Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.